Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai Zoom meeting pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA LTI GM Palembang, Bapak Haji Hadi Wijaya MPD beserta wakil, dan Bapak Ibu guru serta para wali dan orang tua, mohon maaf, orang tua dan wali siswa kelas 12 SMA LTI GM Palembang. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa menghadiri pertemuan orang tua siswa kelas 12 dengan pembahasan topik seleksi SNBT. Tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang ini. Baiklah, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kata sambutan. Selanjutnya, pemaparan dan diakhiri dengan penutup. Langsung saja ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMLTIGM Palembang, Bapak Haji Hadi Wijaya MPD. Kepadanya dipersilahkan. Berapa yang hadir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati para pimpinan, wakil kepala sekolah yang ikut hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini, yang juga kami hormati Bapak dan Ibu wali kelas dan guru bimbingan konseling yang juga ikut pada pertemuan pagi hari ini, serta yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu orang tua siswa atau wali kelas 12 SMA LTI GM Palembang. Tentu ungkapan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua, terkhusus nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka menyampaikan informasi kekinian tentang kegiatan siswa-siswi yang berada di kelas 12 SMA LTI GM menjelang akhir sekolah dan juga persiapan menuju perguruan tinggi yang mereka impikan. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat dan salam juga tidak lupa kita persembahkan untuk uswatun hasanah kita, suri tauladan kita. Mudah-mudahan sholawat yang kita sampaikan menjadi syafaat nantinya di yaumil akhir untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di Februari ini merupakan bulan-bulan ujung bagi anak-anak kelas 12 tentunya, karena mengingat agenda di kelas 12 yang sebentar lagi akan kita akhiri dengan adanya ujian akhir semester gitu ya. Jadi ujian akhir semester, setelah itu nanti anak-anak sudah tidak ada agenda dan aktivitas yang signifikan di sekolah, sehingga lebih banyak kepada persiapan menuju ke perguruan tinggi yang mereka impikan. Maka dari itu beberapa hal nanti kami akan informasikan terkait dengan SNBT, terlepas dari anak-anak SNBP ya yang sudah kita proyeksi 40% yang akan menuju ke PTN, dan SNBT juga merupakan informasi yang sangat penting untuk kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini dalam rangka persiapan bagi anak-anak menuju ke perguruan tinggi pada jalur tulis. Nah, Bapak Ibu, ini juga sudah kami lakukan secara bertahap bagaimana persiapan anak dalam rangka menuju ke PTN, dengan juga melakukan berbagai beberapa kali tryout yang kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mempersiapkan anak-anak sejauh mana
kemampuan mereka, grade yang mereka dapatkan, nilai yang mereka dapatkan, apakah sudah masuk kategori untuk menuju ke kampus-kampus yang sudah mereka impikan atau belum. Maka dari itu juga bisa kami laporkan atau Bapak Ibu nanti bisa konsultasikan kepada wali kelas maupun guru BK sebagaimana pada pembahasan SNBP beberapa waktu yang lalu kami informasikan kepada Bapak Ibu bahwa kalau ada yang perlu untuk dikomunikasikan, didiskusikan dengan guru atau bimbingan konseling, maka kami sangat terbuka ini dengan harapan bahwa pilihan-pilihan anak pada saat nanti memilih universitas ataupun fakultas yang akan dituju merupakan pilihan yang sudah tepat, memilih pilihan yang juga Bapak Ibu ketahui dan sama-sama bersepakat dengan anak, bukan pilihan yang dipaksakan ya kepada anak walaupun di luar padahal ini adalah di luar kemampuan dari anak-anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini pula kami sampaikan ada insya Allah akan ada satu lagi kunjungan field trip kita. Selain kemarin kita ke FISIP Unsri dan juga Fakultas Pertanian yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, maka kami diberi kesempatan lagi oleh Politeknik Penerbangan yang ini juga merupakan ikatan dinas ya yang ada di Kota Palembang dan insya Allah akan kami laksanakan di Kamis pagi bersama Jumat pagi bersama anak-anak kelas 12 ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, Alhamdulillah pagi hari ini juga kita mendapatkan kabar bahagia dari anak-anak kelas 12. Dari 80 anak yang ada di kelas 12, 3 orang ini sudah dinyatakan diterima di Institut Teknologi PLN. Jadi 3 orang ini kami ucapkan terima kasih, kami ucapkan selamat kepada anak-anak dan juga orang tua tentunya atas bimbingan dan perhatiannya sehingga Ananda Rakan, Ananda Dimas, Ananda Abdul Aziz ini bisa diterima pada Institut Teknologi PLN yang merupakan kedinasan. Dan tentu kalau sudah 3 orang diterima, berarti PR kami tinggal 77 orang lagi untuk mereka bisa meraih impian pada kampus-kampus terkemuka yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Jadi kami juga berusaha anak-anak yang menginginkan untuk kuliah ke luar negeri sudah kami fasilitasi juga kemarin dengan adanya Magenta, kemudian nanti Alhamdulillah SMLT IGM juga akan mendapatkan bantuan dari Aminef berupa native speaker ya, yang insya Allah mudah-mudahan tidak meleset atau tembus ya, karena yang diberi kesempatan hanya SMLT IGM dan juga SMA Kusuma Bangsa untuk swastanya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kami selalu berupaya bagaimana seperti informasi tahun lalu yang kami sampaikan, lulusan kita 80,56% adalah lulusan yang menjadi acuan kami supaya 80 anak di tahun ini, di tahun ajaran 2024-2025, setidaknya meningkat atau melebihi persentase yang sudah kita dapatkan di tahun sebelumnya, yaitu 80,56%. Maka PR kita bersama, jangan sampai Bapak Ibu berpikir bahwa ini adalah PR sekolah, tetapi bukan PR Bapak Ibu, ini juga adalah hasil dan perjuangan serta PR juga bagi anak-anak kita. Semoga apa yang kita lakukan, segala proses dan lain-lainnya, ini semuanya dapat terwujud dengan baik. Dan perlu juga kami informasikan di kesempatan ini Bapak Ibu, mengingat waktu berjumpa yang barangkali sangat terbatas ya, bahkan ini harus menyita waktu Bapak Ibu di tengah kesibukan kerja, masih menyempatkan waktu untuk mengikuti Zoom meeting, dan kami mohon maaf untuk itu semua. Di kesempatan ini bahwa nanti juga sebagaimana di welcome ceremony, kalau Bapak Ibu ingat, 3 tahun yang lalu di awal kita berjumpa saat penerimaan siswa baru, ada kewajiban bulanan yaitu SPP yang juga nanti harus ditunaikan atau harus diselesaikan sampai dengan Juni 2025. Nah, maka ini nanti mekanismenya atau tahapannya akan kami infokan lebih lanjut seperti apa ya, karena memang biasanya di akhir tahun semua kegiatan kewajiban untuk SPP ini memang harus diselesaikan sampai dengan Juni di setiap tahun berjalan. Dan terakhir Bapak Ibu, kami juga menginformasikan bahwa di tanggal 5 Mei ya,
5 Mei ya, Miss Mun. 5 Mei itu adalah pengumuman bagi anak-anak nanti, pengumuman anak-anak kelas 12 dan biasanya kita akan melakukan pelepasan siswa kelas 12. Nah, pelepasan ini sepertinya tahun ini juga tetap akan kita adakan, tetapi untuk teknisnya, biayanya dan lain-lain, insya Allah akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu secara detail setelah kami bahas bersama. Barangkali ini Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar, karena untuk informasi SNBT dan juga informasi lain yang lebih lengkap nanti akan disampaikan oleh Miss Muntas sebagai waka kurikulum pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah sempat hadir di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang memberikan manfaat, ada informasi yang memang bisa diperoleh oleh Bapak Ibu sehingga bukan pertemuan yang sia-sia, tetapi pertemuan yang memang sangat penting untuk Bapak Ibu hadiri. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Hadi Wijaya MPD atas sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pemaparan dari Waka Kurikulum SMLT IGM Palembang, Ibu Muntas SPD, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Miss Kia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu bagi kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya memenuhi undangan kami di tengah kesibukan Bapak Ibu untuk pertemuan, mungkin ini pertemuan yang terakhir ya Bapak Ibu, selama Bapak Ibu menyekolahkan anak Bapak Ibu di SML 3M sampai nanti tahap kelulusan dan pelepasan siswa kelas 12. Adapun hari ini Bapak Ibu temanya adalah informasi tentang SNBT dan USM ya Bapak Ibu ya. Informasi tentang PTN setelah tamat SMA nanti, dan begitu juga ada nanti info tentang kegiatan sekolah di akhir semester sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana waktu-waktu yang harus dipersiapkan dari siswa kelas 12 menjelang kelulusan dan persiapan untuk UTBK. Baik, silakan di share screen, Miss Eka. Izinkan saya menampilkan informasi Bapak Ibu melalui slide. Next, Miss Eka, next. Ya, ini adalah SNBT, Bapak Ibu. Langsung saja ke informasinya, dan slide ini saya langsung ambil dari sumber pertamanya, ya, yaitu SNBT Seleksi Nasional berdasarkan tes. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa untuk seleksi ke PTN itu ada yang jalur prestasi SNBP, dan itu sudah sedang kami lakukan on proses. Hari ini insya Allah finalisasi. Bagi orang tua yang kemarin bergabung pada pertemuan SNBP, kami informasikan sudah 99% kira-kira prosesnya sudah kami input datanya, dan hari ini kami akan melakukan finalisasi sehingga selanjutnya Bapak Ibu Ananda yang masuk SNBP tinggal menguatkan doa Bapak Ibu sehingga nanti apa yang diharapkan itu bisa didapatkan. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang kami perlu sampaikan di sini untuk siswa SNBP. Tentu saja apa namanya, kondisi-kondisi di mana siswa itu punya jurusan yang sama yang dipilih, yaitu satu fenomena yang selalu ada di setiap tahunnya. Pun tahun begini Bapak Ibu, tahun ini Bapak Ibu, walaupun sudah kami edukasi, tapi tetap saja ada siswa yang memilih jurusan yang sama di fakultas yang sama di universitas yang sama, Bapak Ibu. Nah, ini berarti nanti tinggal seleksi alamnya yang mana yang terpilih, dan tentunya Bapak Ibu kita berdoa ada yang terpilih ya di antara kandidat-kandidat itu. Dan kalaupun nanti ada yang tidak terpilih, masih banyak jalur lain Bapak Ibu, dan salah satunya adalah jalur tes yang akan kami paparkan hari ini. Nah, Bapak Ibu, untuk SNBT ini pesertanya tentu saja lulusan SMA tahun sekarang, dan bisa juga untuk anak-anak alumni yang tahun lalu belum berhasil,
ya, namun dengan catatan umurnya maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025. Kemudian Bapak Ibu untuk pembiayaan ini sepenuhnya dibebankan kepada peserta Bapak Ibu ya. Ketentuan umumnya jalur seleksi SNBT 2025 berdasarkan hasil UTBK. Jadi anak-anak akan mengikuti tes UTBK namanya dan hasil tes itulah nanti yang akan menentukan keberhasilan. Dan bagi siswa yang memilih program studi seni ataupun olahraga nanti ada aturan tambahan yaitu menyertakan portofolio. Dan ini Bapak Ibu yang harus dicatat ya, di note, digarisbawahi bahwa berbeda dengan tahun lalu, SNBT tahun lalu itu ada 2 kali, ya 2 gelombang, dan sedangkan yang tahun ini ada peraturan baru hanya 1 kali saja. Jadi tidak bisa memilih dan 1 kali, kalaupun misalkan terlewat maka berarti ya terlewat kesempatan itu Bapak Ibu ya. Dan kemudian ketika mengikuti UTBK di tahun 2025 ini maka hasilnya hanya berlaku untuk SNBT di tahun ini juga, tidak bisa digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Oke, next. Nah, ini biaya Bapak Ibu untuk UTBK ini biayanya adalah Rp200.000 per siswa 1 kali tes dan bisa nanti diakses ya melalui beberapa bank yang telah disediakan Mandiri, BTN, BNI, BRI, dan BSI Bapak Ibu. Oke, next selanjutnya. Ini ketentuan umum Bapak Ibu. Hasil UTBK hanya berlaku untuk mengikuti SNBT di tahun 2025, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini juga tadi Bapak Ibu sudah disampaikan ya, untuk yang memilih prodi seni dan olahraga nanti ada tambahan portofolio Bapak Ibu bagi siswanya. Kemudian siswa yang telah dinyatakan lulus jalur SNBP, nah ini Bapak Ibu yang penting yang kemarin masuk jalur SNBP ya, dan banyak ya Bapak Ibu ya tahunnya dari tahun sekarang kalau lulus dan tahun kemarin dan 2 tahun yang lalu lulus SNBP maka langsung terkunci. Dia tidak dapat mengikuti SNBT 2025. Ya, jadi artinya kalau lulus harus diambil SNBP-nya tidak bisa ikut lagi di jalur tes dan ini cukup adil ya Bapak Ibu. Dan begitu pun juga anak-anak yang jalur prestasi 2 tahun yang lalu tetap tidak bisa ikut yang SNBT 2025 ini mengurangi resiko adanya bangku-bangku kosong di fakultas ya Bapak Ibu. Berikutnya silakan next persyaratan peserta UTBK SNBT 2025. Yang pertama, siswa harus punya akun di SNPMB dan alhamdulillah ini sudah kami fasilitasi dan sudah selesai Bapak Ibu. Deadline-nya 27 Maret, tapi kami sudah merampungkannya di awal sekaligus mengurusi yang SNBP kemarin. Tentunya warga negara Indonesia punya NIK, kemudian siswa kelas 12 terakhir di tahun 2025. Kemudian siswa yang belum punya ijazah, jadi bisa jadi nanti ketika UTBK, bukan bisa jadi ya memang belum ya Bapak Ibu ya. April itu pengumumannya Mei, sedangkan April kan pelaksanaannya, jadi ijazah belum keluar. Maka nanti akan ada surat yang diberikan oleh sekolah sebagai surat keterangan dan ini nanti dikoordinir oleh sekolah ya Bapak Ibu ya untuk melengkapi tes UTBK-nya. Kemudian yang keempat, yang saya sampaikan tadi ya, kalaupun dia lulusan yang tahun-tahun lalu, maksimalnya harus 25 tahun per Juli 2025. Kemudian ini bukan kita ya, karena bukan luar negeri. Yang keenam, diulang kembali. Bagi yang memilih prodi bahasa seni dan olahraga ada portofolionya dan ada 11 jenis portofolio nanti tergantung apa yang dipilih oleh siswa dan apa yang harus disertakan. Kemudian tentunya Bapak Ibu yang ketujuh memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses ketika studi. Jadi nanti ada tes kesehatannya ketika lulus ya biasanya ini. Yang nomor 8 kita tidak ada Bapak Ibu ya. Dan membayar biaya UTBK kecuali yang sudah termasuk dalam KIP kuliah. Next selanjutnya Bapak Ibu. Nah ini waktu pelaksanaan.
Waktu pelaksanaannya hanya 1 kali dan 1 gelombang Bapak Ibu ya. Eh, Yaitu di rentan 23 April sampai 3 Mei ya, di mana ada 1 kali hari Minggu. Berarti saat Minggu itu di off kan Bapak Ibu. Jadi 23 sampai 26, 28 sampai tapi enggak ya, biasanya tetap ujian ya walaupun Minggu. 10 hari ya Bapak Ibu, dan 1 harinya ada 2 sesi sehingga nanti tergantung dapatnya di sesi berapa, sesi 1 atau sesi 2. Nah, ini perbedaan Bapak Ibu untuk pilihan prodi antara 2024 dan yang sekarang terjadi perubahan. Kalau yang 2024 itu peserta hanya boleh memilih maksimal 4 ya dengan ketentuan tertentu, sedangkan di SNBT 2025 ternyata disediakan berbagai menu ya, paket-paket Bapak Ibu ya, dan lumayan rumit sehingga nanti Bapak Ibu harus mempelajari ulang setelah kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi PPT-nya akan kami bagikan di sini nanti, kemudian Bapak Ibu harus mempelajari ulang mengenai menu-menunya. Nah, di sini Bapak Ibu yang butuh kerjasama antara orang tua sama siswa, karena nanti ketika tes UTBK mungkin sayang ya kalau hanya pilih 1, dan ketika pilih 4 nanti ada banyak pilihannya, bisa diploma, bisa S1, dan itu ada ketentuannya yang harus menjadi rambu-rambu, dan tentunya harus Bapak Ibu pelajari lagi, dilinearkan dengan program studi yang mau diambil. Dan rumitnya bisa jadi adalah ketika memilih program studi yang diambil, dan tentu disesuaikan dengan kemampuan siswa, minat, bakat, dan harapan serta cita-citanya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk pilihan 1, jadi siswa bisa pilih 1 atau 2 program studi. Dan ketika pilih 1 atau 2 program studi ini tidak ada ketentuan, boleh pilih apapun ya. Ketika pilih 3, atau langsung saja next ke slide berikutnya, ini lebih lengkap. Di slide berikutnya dijelaskan lebih detail ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi jumlah pilihan di SNBT 2025 ada 1 program studi, boleh bisa pilih 2 program studi, bisa pilih 3 program studi, dan bisa pilih 4 program studi ya Bapak Ibu di kolom kedua. Nah, ketentuan pilihannya kalau pilih 1 program studi maka siswa bebas memilih program studi apapun dimanapun. Bapak Ibu ya, beda sama SNBP harus pilih di tempat domisili berada seperti Universitas Sriwijaya. Tapi kalau di SNBT ini mau dimanapun boleh Bapak Ibu ya, hanya mempertimbangkan nilai UTBK. Kemudian yang kedua, kalau memilih 2 program studi, ini juga masih bebas memilih program studi apapun, dan contohnya ada Bapak Ibu di sebelah ujung paling kanan ya. Bisa langsung sarjana dua-duanya, atau 1 sarjana, 1 diploma yang D4, atau 1 sarjana atau 1 D3 ya, atau dua-duanya D4, dua-duanya D3, atau 1 D3, 1 D4. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk yang 2 prodi. Nah, yang ketiga, kalau pilih 3 prodi Bapak Ibu, maka disediakan 3 menu, yaitu yang pertama, boleh 2 program sarjana 1 vokasi, 1 program sarjana 2 vokasi, atau 3 program vokasi dan minimal 1 D3. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan, Bapak Ibu harus kembali menganalisis ya pilihan-pilihan ini, sehingga nanti Bapak Ibu ketika menentukan prodi yang harus dipilih untuk UTBK bisa lebih tepat sasaran Bapak Ibu ya, karena bisa di D3, bisa di diploma ataupun sarjana. Berikutnya, ketika memilih 4 program studi, maka yang disediakan adalah bisa jadi memilih 2 program sarjana dan 2 program vokasi. Kemudian bisa jadi 1 program sarjana atau 3 program vokasi. Detailnya nanti bisa Bapak Ibu perhatikan, pelajari ulang. Untuk contoh di sebelah kanannya itu sudah disediakan contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, setelah melihat pilihan-pilihan ini nanti tinggal disesuaikan dengan eh, prodi yang diminati Bapak Ibu ya, yang tersedia, yang diminati, dan tentunya Bapak Ibu di situ ada keterangan ya Bapak Ibu di nomor 3
urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. Biasanya pilihan pertama itu yang lebih prioritas, yang lebih tinggi ketetatannya gitu, yang lebih susah masuknya gitu ya. Tentunya pakai prioritas. Sampai pilihan yang keempat adalah yang prioritas yang apa daya tampungnya kecil gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentu nanti Bapak Ibu harus mempertimbangkan prioritas dalam pilihan 1 sampai 4. Oke, next selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, semenjak hari pertama anak kelas 12 menginjakan kaki di SML TGM ya, di hari pertamanya mereka sudah punya program. Walaupun tetap belajar, ada materi yang harus dituntaskan di kelas 12, tapi mereka punya tuntutan mengerjakan soal 1 hari berapa gitu ya, dan punya jurnal yang harus mengisi, dan ini sudah dipandu oleh Bapak Ibu Wali kelas. Maka pada kesempatan kali ini saya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wali kelas yang sudah membimbing penuh ya anak-anaknya dari awal sampai sekarang ya, memantau jurnal-jurnalnya apakah terpenuhi soal-soalnya, kemudian amal yauminya. Diucapkan terima kasih ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kalau misalkan berdasarkan evaluasi, walau benar-benar belum bertarung ya di UTBK, tapi pengalaman kami dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini rasanya ada peningkatan dari kualitas siswa. Dilihat dari hasil UTBK, kemudian semangat siswa, motivasi, dan lain sebagainya. Dan tentu ini Bapak Ibu tidak lepas dari perjuangan Bapak Ibu wali kelas dan tentunya guru yang mengajar. Karena di semester genap ini Bapak Ibu, kami sudah tidak ada materi lagi yang harus diajarkan karena semua sudah selesai di semester 1, dan guru yang mengajar tiap hari itu membahas soal-soal UTBK. Ada yang diberikan oleh guru mata pelajaran, ada plotting waktunya, dan ada yang memang siswa mengerjakan mandiri karena mereka setiap hari itu punya target. Ya, walaupun Bapak Ibu mungkin karena capek, lelah, dan lain sebagainya, tentu saja ada yang belum berhasil ya memenuhi targetnya, tapi berdasarkan hasil TO ya ada peningkatan dibandingkan tahun lalu. Nah, ini Bapak Ibu jenis tes ya yang akan dilakukan ketika UTBK, yaitu tes TPS, potensi skolastik dan literasi. TPS ada terbagi jadi 4, penalaran umum ini 30 soal, pengetahuan dan pemahaman umum 20 soal, pemahaman bacaan dan menulis ini 20 soal, pengetahuan kuantitatif juga 20 soal. Kemudian untuk literasi bahasa Indonesia 30 soal, bahasa Inggris 20 soal, matematika 20 soal. Nah, Bapak Ibu perlu intens kita Bapak Ibu juga di rumah. Kalau belum terlambat, Bapak Ibu, tidak ada kata terlambat ya Bapak Ibu ya. Biasanya di last minute ya, di bulan-bulan terakhir tuh penentu si anak ini akan berhasil tidak di UTBK-nya, walaupun dia agak lamban di awal, tapi tidak pernah ada kata terlambat. Karena semua siswa itu punya potensi, tinggal dimaksimalkan atau tidak potensinya. Kalau misalkan dia sudah dari awal rutin dengan soal-soal, ya mereka akan terbiasa ya mengerjakan soal-soal ini dan ya lancar gitu ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sebagai patokan, dan kami sangat berharap Bapak Ibu menyediakan media-media, buku-buku soal-soal yang bisa dibahas siswa secara mandiri ya. Selain dari Bapak Ibu guru yang memberikan soal-soal di sekolah. Oke, next selanjutnya. Nah, ini tahapan dan pelaksanaan SNBT 2025, Bapak Ibu. Kita sudah sampai di tahap yang kedua. Jadi, seperti yang saya laporkan, siswa SMA TGM sudah mempunyai akun semua. Terima kasih kepada Ibu-Ibu Guru BK ya, Ibu-Ibu Guru BK yang sudah menuntaskan pekerjaannya. Mereka sudah verifikasi data, tapi belum sampai ke tahap 3 memang karena belum waktunya. Nah, ini nanti mulai lagi di bulan Maret, Bapak Ibu, mulai kembali login ya, kemudian mengunduh kartu, mendaftar sampai nanti dapat jadwal ya, kemudian ikut tes sesuai dengan waktu yang tertera sampai dapat hasil. Nah, ini pengumumannya di tanggal 28 Mei, Bapak Ibu. Setelah lulus ya, ini 28 Mei anak-anak sudah lulus dari SML TGM insya Allah. Dan ada apa waktu untuk bisa mengunduh sertifikat SNBT sehingga nanti dapat skor, ada skornya.
Jadi nanti anak-anak akan tahu Bapak Ibu skornya berapa ya. Seperti TO ini Bapak Ibu mereka akan tahu. Oke, next selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, kami juga memfasilitasi bagi siswa yang punya eh, hambatan dalam keuangan, ya Bapak Ibu, pemerintah menyediakan KIP kuliah. Ada beberapa yang sudah diproses Bapak Ibu untuk dibantu dan jadi setiap tahun kami juga memfasilitasi siswa-siswa yang membutuhkan KIP kuliah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekian mengenai info SNBT. Nanti ada sesi tanya jawab untuk hal-hal yang Bapak Ibu kurang paham. Di sini juga seperti biasa ada ibu-ibu guru BK yang akan membantu ya ketika saya nanti kurang paham untuk pertanyaan yang Bapak Ibu berikan. Baik, next selanjutnya Miss Eka. Nah, ini Bapak Ibu, jadi selain dari SNBT, ada juga USM Bapak Ibu ya, tes mandiri. Jadi biasanya tahapannya itu adalah SNBP dulu, yang prestasi. Kalau nggak lolos ya, maka bisa di UTBK. Kalaupun tidak lolos juga Bapak Ibu masih ada yang mandiri. Jadi masih ada kesempatan, walaupun setiap seleksi ini punya karakteristiknya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan berkecil hati kalau misalkan tidak lulus di UTBK karena masih ada mandiri dan mandiri itu banyak sekali. Namun mohon maaf Bapak Ibu untuk yang mandiri kami tidak bisa memberikan data yang detail seperti SNBT karena ini adalah hak prerogatif dari setiap fakultas. Mereka punya website-website sendiri ya, punya waktu-waktu sendiri untuk membuka mempunyai penjelasan tentang pembukaan jalur mandirinya. Sehingga kami hanya bisa mengarahkan siswa untuk rajin-rajin buka website dari masing-masing fakultas di setiap universitas, dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu, dan mulai mencari celah mana yang bisa dimasukin. Pengalaman tahun lalu, Bapak Ibu, anak-anak SMA GM paling banyak itu di jalur UTBK dan Mandiri, Bapak Ibu ya. Sampai bisa mencapai 85% itu di UTBK dan Mandiri. Dan Mandirinya juga nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu ya, yang tahun lalu itu bisa tembus di universitas di Jawa dengan universitas ternama. Nah, ini Bapak Ibu beberapa kegiatan yang familiar ya untuk tes mandiri ada SPAN PTKIN, PEM Akamigas Cepu. Nah, mohon doa besok itu ada 3 orang yang akan tes untuk PEM Akamigas Cepu ya setelah lulus administrasi besok tes mudah-mudahan bisa menyusul 3 anak yang sudah lolos di ITPLN ya Bapak Ibu. Berikutnya ada PMDP Poltekkes, sini kedinasan juga ya. Kedinasan ya. Kemudian PIN IPB ini mandiri ya, Sekolah Tinggi Multimedia. SPUB Undip, SPBUB UGM, SM Prestasi UNY, Mandiri Prestasi ITS, SMUP Unpad dan lain sebagainya masih banyak Bapak Ibu ya. Tentunya di Unsri juga ada jalur mandiri dan ini yang butuh Bapak Ibu benar-benar harus rajin karena kalau guru BK tentu terbatas ya karena begitu banyak untuk menyalurkan siswa di jalur mandiri kecuali memang ada misalkan jalur-jalur yang sudah biasa ya kami salurkan seperti itu Bapak Ibu. Maka mohon bantuan Bapak Ibu orang tua siswa juga ikut berpartisipasi dalam membantu siswa mencari pintu-pintu gitu ya. Sehingga kalau tahun lalu itu Bapak Ibu satu siswa tuh bisa sampai 3 lulusnya di sana di sini ya. Sehingga nanti tinggal pilih saja mau yang seperti mau ambil yang mana. Nah, itu juga sangat menguntungkan bagi siswa tentunya. Nah, berikutnya Bapak Ibu selain USM next ada kedinasan Bapak Ibu, ada Unhan. Nah, ini Unhan ini semi militer ya. Seleksinya cukup ketat dan bagi Bapak Ibu yang anaknya berminat ya silakan di sana. Kemudian ada Polri dan ada sekolah tinggi kedinasan pemerintahan seperti IPDN, STIS, STTD, STPI, STIP, STAN, STIS, STSN ya, STIN, STMKG, Poltekip dan Poltekim dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Ini di bawah pemerintahan dan tentunya nanti Bapak Ibu untuk lebih detail bisa berkoordinasi dengan guru BK karena
mereka akan jauh lebih paham. Kemudian sekolah tinggi pertahanan, politeknik pekerjaan umum, sekolah tinggi multimedia dan lain sebagainya. Ya, di luar ini masih banyak lagi. Tentu Bapak Ibu butuh banyak menggali ya jalur-jalur mana yang bisa ditembus anak, baik punya prestasi ataupun tidak. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini saya menyampaikan hasil TO. Mungkin Bapak Ibu tidak akan awas kalau disampaikan saat ini, tapi harapannya bisa jadi Bapak Ibu udah dapat dari wali kelas. Tapi selepas ini saya akan sampaikan di grup besar ya Bapak Ibu. Mungkin nggak apa-apa ya, karena tidak juga untuk melihat hasil orang lain, tapi sebagai refleksi anak-anak kita tuh seperti apa. Kami pernah mencari informasi Bapak Ibu yang mana sih nilai UTBK yang aman. Sebenarnya tidak juga ada patokan karena setiap fakultas punya kriteria masing-masing sesuai dengan ketetatannya, sesuai dengan standarnya ya. Ada yang fakultas ini nerimanya 500-an, ada yang bisa di bawah 500. Kalau fakultas kedokteran tuh 700 baru aman gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tapi setidaknya kami pernah memberi standar ke siswa itu 655. Kalau 655 itu lumayan eh, aman ya Bapak Ibu ya mau masuk kemana saja. Nah, ini hasil TO-nya Bapak Ibu ya. Kalau ngelihatnya sih masih ada yang di angka 4, 5, 6 seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kalau melihat hasil analisisnya dari bimbingan belajar, kadang-kadang membahagiakan hasilnya ya, karena bisa jadi 50% lebih lulus, berpotensi lulus, tapi pernah juga yang anjlok betul gitu ya anak-anak ini, jadi belum stabil, belum stabil. Namun harapannya Bapak Ibu, kami sudah 7 kali TO, hari ini masih ada TO sudah 8 kali. Insya Allah kami akan melakukan TO sampai 9 kali Bapak Ibu ya, dan ini suatu progres dibandingkan tahun lalu. Kami lebih teratur ya mengadakan TO di tahun ini, dan rasanya anak kelas 12 ini rezekinya banyak Bapak Ibu ya. TO-nya banyak gitu ya. Kemudian field trip-nya berkali-kali ya, rezekinya banyak banyak kalau saya sampaikan. Nah, jadi ini mungkin saya akan share eh, nanti di grup Bapak Ibu biar bisa lebih memperhatikan hasil anak-anaknya. Ada juga yang kosong itu berarti dia nggak hadir saat TO. Ini kelas Selo Sumarjan, next selanjutnya ini kelas Sumitro Bapak Ibu. Kelas Sumitro lumayan ada yang sampai 600-an ya. Kemudian kelas Matias Arup ada juga yang 700. 700 ini nggak ada ya kalau Matias ya. 600-an ya, 600-an. Kemudian kelas Husein. Nah, kelas Husein ini ada yang 700-an ya. Nah, Bapak Ibu bagus ya kalau misalnya sampai ada yang UTBK-nya 700 gitu. Berarti ini golden ticket mau kemana, mau ke UI juga bisa kalau sampai 700. Di TO keempat atau kelima gitu ya, ada sekitar 3 siswa dapat 700, tapi di TO ke-6 dan ke-7 saya nggak mendapatkan nilai 700-an. Yang paling tinggi itu 691,6 ya, hampir 700 ya atas nama Bianca itu di TO ke-7 yang paling tinggi. Nah, selebihnya ya 600, 500 itu tadi saya bilang Bapak Ibu kalau mau aman ya di 655. Sebenarnya mereka bisa loh Bapak Ibu di angka itu asalkan rutin. Karena kami sudah memberikan fasilitas yang luar biasa ketika di semester genap ini siswa sudah nggak belajar lagi, setiap hari cuma ngerjain soal. Sekarang berarti tinggal di mana kemauan siswanya untuk bisa berstrategi dan mencapai itu ya hasil yang diharapkan. Tapi saya tetap optimis Bapak Ibu karena masih ada 70 hari lagi menuju UTBK ya, dan kami tidak membebankan siswa di akhir-akhir ini dengan administrasi ya, dengan nilai karena fokus kita kepada PTN, keberhasilan anak-anak di PTN, maka itu adalah prestasi sekolah. Maka kami sekarang lebih fokus kepada bagaimana siswa itu mencapai skor UTBK yang paling baik gitu Bapak Ibu. Nah, berikutnya mudah-mudahan ini terlihat jelas ya Bapak Ibu. Saya sampaikan jadwal siswa kelas 12. Kita sekarang ada di bulan Februari, Bapak Ibu. Ya, di bulan Februari di tanggal 12 ya. Insya Allah hari Jumat ada field trip Poltek Bank. Kemudian di tanggal 25 ada Career Day, 25 Februari. Berikutnya nanti kita masuk
bulan puasa Bapak Ibu ya, libur tanggal 27. Dan anak kelas 12 juga ikut libur ya. Nah, ini Bapak Ibu ya kami kalau siswa sudah mulai libur, nah ini nih repotnya. Karena kalau dia datang tiap hari di sini ada wali kelas yang ngeliatin gitu ya setiap saat dia ngerjain soal atau enggak. Tapi ketika libur ya bahagia karena libur, tapi juga eh, siswanya tidak dalam pantauan kami. Maka mohon bantuan walaupun mereka libur, tetap ada apa namanya, jangan sampai loss banget gitu ya. Khawatir nanti apa yang sudah dia kerjakan berbulan-bulan dari semester 1 hilang gitu. Karena habis libur tuh sudah langsung habis hari-hari raya mereka sudah langsung mau UTBK seperti itu Bapak Ibu. Oke, masuk ke bulan Maret Bapak Ibu, masuk tanggal 6 belajar seperti biasa ya, mengerjakan soal seperti biasa. Cuman karena bulan puasa kita sudah nggak efektif lagi, pulangnya lebih cepat jam 1 ya Bapak Ibu. Nah berikutnya nanti di tanggal 12 Maret itu sudah ujian akhir semester ya, yang diujikan materi semester 6. Sampai tanggal 19, ini jadwalnya sudah ada. Kemudian masih ada 1 minggu ya, dari hari Kamis sampai hari Selasa, masih sempat belajar. Nanti tanggal 26 Maretnya sudah libur lagi hari raya. Oke, next selanjutnya di bulan April, ini juga banyak liburnya karena masih ada libur hari raya. Sampai tanggal 8 April, masuk di tanggal 9, cuma 1 hari, tanggal 9. Berikutnya nanti tanggal 10 sudah ujian lagi. Ujiannya adalah asesmen akhir jenjang, akhir tahun. Yang diujikan adalah semua materi di semester 5 dan 6. Nah, eh, kedua ujian ini Bapak Ibu di bulan Maret dan April ini penting karena akan mempengaruhi nilai ijazah. Maka walaupun kita fokusnya di UTBK tapi tetap harus ujian karena harus ada ijazah yang diterbitkan dan dipengaruhi oleh kedua ujian tersebut. Nah, selesai ASAJ ya ujian asesmen akhir jenjang itu tanggal 17. Tanggal 17 hari terakhir Bapak Ibu mereka bersama kami ya sehingga eh, tanggal 18-nya bisa dipastikan siswa ya udah bebas tugas ya. Maksudnya sudah tidak lagi harus datang ke sekolah. Tapi Bapak Ibu mereka sudah tidak lama lagi itu akan UTBK karena di tanggal 23 seminggu ya kira-kira ya. Nggak nyampe seminggu dari selesai ujian akhir jenjang mereka sudah akan UTBK. Sampai tanggal 3 ya, sampai tanggal 3. Kemudian di bulan Mei, tanggal 5 Mei itu kelulusan, ya, pengumuman kelulusan dan kemudian kami merencanakannya Bapak Ibu untuk pelepasan siswa kelas 12 itu di tanggal 10 Mei. Ya, 1 pekan, enggak, di dalam 1 pekan itulah ya. Seninnya kelulusan, Sabtunya pelepasan siswa kelas 12. Oke, next selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, yang saya tampilkan tadi itu adalah rekap TO sampai TO ke-7. Hari ini TO ke-8 dan perlu Bapak Ibu ketahui kami berganti rekanan yang biasanya bimbel BTA hari ini kami ke ruang guru untuk penyelenggara TO karena sepertinya ada kendala di bimbel BTA bisa jadi mereka sudah belum bisa lagi menyediakan soal-soal Bapak Ibu ya karena sudah 7 TO yang di cover oleh BTA sehingga kami harus beralih mencari bimbel lain dan hari ini yaitu ruang guru dan masih gratis Bapak Ibu ya untuk siswa ditanggung oleh sekolah. Namun Bapak Ibu dan ini gratis ya, yang ini kami juga nggak bayar hari ini TO-nya masih gratis dan kami berharap Bapak Ibu masih ada TO terakhir, TO ke-9 karena jadwal kami itu sebulannya 2 kali TO-nya. Nanti di bulan Maret tidak bisa lagi TO seperti Bapak Ibu lihat lagi jadwalnya udah penuh ujian. Jadi kami masih berharap masih bisa TO yang ke-9. Namun Bapak Ibu TO ke-9 ini berbayar. Berbayar. Biasanya dibayarin sekolah Bapak Ibu ya sama dengan bimbel BTA. Namun karena berpindah partner
ternyata harganya nggak sama Bapak Ibu diantar dari BTA ke ruang guru dan terjadi perubahan harga dan harganya nggak masuk Bapak Ibu di anggaran sekolah. Maka dari itu Bapak Ibu untuk TO ke-9 yang insya Allah dilaksanakan di minggu depan di hari Selasa, kami mohon sekiranya Bapak Ibu bisa mensubsidi eh, pembiayaan TO karena ini kita bagi dua, sekolah 15.000, kemudian orang tua 15.000 karena totalnya satu siswa itu 30.000. Ini udah dapat diskon Bapak Ibu, awalnya itu 45.000 kami minta diskon tapi nggak bisa jauh ya Bapak Ibu ya. Eh, Dapatnya cuma 30.000, maka karena tidak memenuhi anggaran sekolah, mohon sekiranya untuk TO ke-9 bisa disupport orang tua bagi dua harganya, orang tua sama sekolah. Sehingga nanti hari ini kami akan keluarkan surat pemberitahuan kepada orang tua untuk bisa mensupport TO ke-9 dengan membayar siswa per siswanya 15.000. Nah itu ya Bapak Ibu ya mengenai tryout. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bantu sehingga bisa memaksimalkan ya anak-anak walaupun mereka tuh udah capek ya katanya TO terus tapi ya nggak apa-apa lah ya Insya Allah lelahnya itu bernilai bahagia nanti di akhir. Nah berikutnya Bapak Ibu kegiatan pelepasan yang tadi kita agendakan di tanggal 10 Mei, kami belum bisa memberitahukan info detail Bapak Ibu karena kami harus melakukan dialog dulu terutama kepada siswa karena pelepasan ini di akhir-akhir kan lumayan jadi perbincangan ya Bapak Ibu ya antara boleh atau tidak. Namun tahun lalu tetap dilaksanakan ya karena pertimbangan kemauan siswa. Dan tahun ini pun animonya Bapak Ibu siswa masih tetap ingin perpisahan sebagai bentuk kenang-kenangan mereka seperti itu ya. Nah, tinggal nanti yang perlu disepakati adalah bagaimana konsepnya dan itu akan mempengaruhi biaya dari pelepasan tersebut. Mungkin kisarannya Bapak Ibu antara 600 sampai 1 juta tergantung nanti kondisi dari bagaimana pelepasan itu diharapkan ya, tergantung nanti diskusi dengan pihak eh, siswa dan orang tua karena mulai beberapa tahun yang lalu, setidaknya tahun lalu konsepnya adalah sekolah itu hanya memfasilitasi. Ya, kalau di sekolah lain bahkan Bapak Ibu orang tuanya sendiri yang jadi panitia, tapi tidak terjadi di sini. Kami juga memahami orang tua pasti sibuk, ya, punya urusan masing-masing, maka kami memfasilitasi saja kegiatan pelepasan sehingga dana yang dikumpulkan ya memang dana yang disepakati bersama dengan konsep pelepasan yang kita sepakati bersama. Oke, Bapak Ibu, nah ini sebagai pengingat 4 hari ini 12 Februari 2025 maka ini terhitung 70 hari lagi menuju UTBK. Berarti 2 bulan lebih sedikit gitu ya. Dan 2 bulan lebih sedikit ini tentunya tidak banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti boleh lihat lagi hasil UTBK anak-anak yang masih di bawah 500 atau bahkan ada yang 200-an. Berarti ini masih banyak PR yang harus dikerjakan ya. Setidaknya mereka harus mulai mencari celah nih ya mau kemana, pintu-pintunya harus mulai diketuk gitu ya, ke pintu universitasnya, ke pintu langitnya gitu ya. Dan kami juga Bapak Ibu punya program pada siswa supaya mereka tuh tidak cuman akademiknya yang dikejar tapi jalur langitnya juga. Ada sekolah, ada kelas yang apa namanya berbagi tiap Jumat gitu ya. Ada yang yasinan gitu ya, ayat sholatnya dikencengin dan lain sebagainya. Dan salah satu syarat siswa lulus yang kami eh, sampaikan adalah tentunya hafal juz 30, setengah juz 30 Bapak Ibu ya. Mereka mengulang kembali hafalannya dan itu menjadi syarat lulus dan harapannya itu juga menjadi salah satu wasilah ya untuk jalur langitnya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekilas informasi yang kami sampaikan mengenai UTBK, kemudian mengenai informasi siswa kelas 12 dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi SNBT ini dari mana-mana, tapi tetap kami punya kewajiban untuk menyampaikan dari pihak sekolah sebagai bentuk edukasi kepada orang tua dan supaya nanti kita bisa bersinergi satu frekuensi bersama-sama menggiring anak-anak ini menuju kesuksesannya sehingga bisa melampaui ya harapan kami melampaui alumni tahun lalu yang sudah 80
5,6 ini tahun ini harapannya lebih dari itu Bapak Ibu. Maka mohon kerjasamanya ya, kesuksesan anak-anak tentunya adalah kesuksesan kita bersama. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Miss Muntas atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa langsung bertanya atau mengirimkan pesan pada kolom chat dengan memberikan pesannya atau dengan bertanya langsung. Saya ulangi lagi, bisa memberikan emoticon. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sekali lagi kepada Bapak Ibu mungkin ingin bertanya, bisa dalam kolom chat atau bisa bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Miss. Ya, dipersilakan Ibu Lin Omi untuk pertanyaannya. Saya Mama Pijar, Miss. Iya, Ibu. Kami mau bertanya, Miss, sebelumnya. Masalah yang Pijar kemarin ikut tes yang di Universitas Putra Malaysia itu, kemarin kan sudah dinyatakan lulus katanya. Dan kita sudah membayar itu 6.500.000, Miss ya. Apakah itu pertanyaannya apakah itu sudah resmi dari universitasnya? Apakah itu baru dari agennya, Miss? Itu aja sementara pertanyaan saya, Miss. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lin Omi, wali dari Fijar. Kami cuma terima kasih. Baik, dipersilakan mungkin Miss. Dipersilakan kepada Miss Dona untuk menjawab pertanyaan. Baik, ini baik Ibu, kami mewakili ya Bu ya dari UPM. Sepengetahuan kami memang itu biaya yang resmi dari UPM-nya Ibu. Jadi memang karena memang langsung bersinggungannya sama pihak UPM dan memang karena ini di awal ya Bu, karena di awal makanya biayanya itu memang lebih murah daripada kalau misalkan pelaksanaannya lebih di bulan-bulan yang akan datang seperti itu. Jadi kalau saat ini memang 6.500.000 itu memang dari UPM-nya Ibu. Seperti itu. Baik, Baik, terima Miss. kasih Terima kasih. Mas Dona. Iya. Masih wawancara lagi kan? Apakah ada lagi pertanyaan Ibu Lin Omi? Ya, Untuk sementara tidak, Miss. kemarin ngobrol sama Fijarnya tuh masih harus wawancara lagi ya Bapak Ibu. Jadi kan ini kita katanya masih nunggu di bulan Februari ini untuk panggilan wawancaranya. Itu kemarin registrasinya. Nah, itu yang kami dapatkan informasinya, Bu. Jadi tinggal menunggu tahapan wawancaranya. Baik, terima kasih, Miss, Ya, informasinya. sama-sama. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Miss Dona dan Miss Muntas. Bagaimana Ibu Lin Omi? Terima kasih, Miss. Sudah cukup itu Iya. pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat atau bertanya langsung dengan memberikan emoticon. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama, Assalamualaikum. iya dipersilakan Ibu. Mamanya Zak. Saya Rita, mamanya Zaka, Miss. Mau nanya perihal UTBK. Nah, itu UTBK itu apakah dikoordinir biaya itu dikoordinir sekolahan atau pribadi masing-masing? Terima kasih, Miss. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Ibu Rita. Waalaikumsalam. Dipersilakan untuk Miss Muntas. Oke, baik. Jawab. Untuk UTBK ini siswa mandiri Bapak Ibu ya yang melakukan penyetoran ke bank ya, kemudian mengurus segala sesuatunya. Kami nanti paling mengingatkan saja Bapak Ibu ya, mengingatkan saja
siswa-siswa yang belum misalkan daftar UTBK mengingatkan dan membantu kalau ada siswa terkendala mengenai pendaftaran, pengisian administrasi dan lain sebagainya itu bisa dibantu. Tapi selebihnya semuanya diserahkan kepada siswa dan orang tua, Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Muntas. Bagaimana Ibu Rita? Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Miss. Ya, dipersilakan Bapak Nazarul Hasan. Baik, terima kasih Bapak Kepala SMA LTIGM yang saya hormati, Ibu Moderator, Bapak Ibu Staf Manajemen di SMP LTIGM yang saya hormati, beserta Dewan Guru dan semua wali kelas, serta semua peserta, terutama wali kelas 12 SMA LTIGM yang saya hormati. Yang pertama, ucapan terima kasih saya terutama dan mungkin juga wali kelas yang lain telah dilibatkan dalam agenda Zoom hari ini untuk membahas terkait penyaluran peserta didik kita kelas 12 ke perguruan tinggi ternama. Bagaimanapun juga ini beban bagi kami sebagai orang tua untuk tetap menjaga nama baik dan mengangkat SMA yang kita cintai ini agar lebih dikenal. Dan ini sudah terbukti dari alumni-alumni sebelum ini bahwa SMA ini mendapatkan jatah untuk SNDP ini 40% itu sudah kepercayaan menurut kami, Pak, Bapak Ibu. Dan kepercayaan ini tahun ini menjadi tanggung jawab kami semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu, terutama di Bapak Kepala Sekolah dan tim pengelola di SMA LTIGM, yang pertama mungkin bentuknya saran bagi sekolah bahwa seperti yang disampaikan oleh Miss yang tadi menjadi pembawa acara, bahwa ketika kita diumumkan untuk mendapatkan di perguruan tinggi ternama, agar jangan sampai atau meminimalisir terjadinya persaingan antar satuan pendidikan. Jadi di SMA LTIGM sendiri jangan sampai ada terjadi persaingan terkait dengan pemilihan program studi. Nah, ini akan memperbesar peluang dari SMA kita LTIGM ini untuk menjadi alumni-alumni universitas ternama. Nah, kami mohon kepada pihak sekolah terkait yang ini untuk lebih intens lagi. Kebetulan ini kalau memang belum di agreed oleh universitas atau perguruan tinggi di dalam dan di luar provinsi Sumatera Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua, program untuk tryout yang ke-9, saya selaku orang tua insya Allah siap, termasuk juga biaya untuk pelepasan peserta didik juga kami siap. Karena itu 3 agenda itu sepertinya yang kita bahas pagi ini, agar secepatnya info ini disampaikan kepada kami, agar kami bisa, kalau yang nomor 2 tadi terkait dengan tryout yang ke-9, insya Allah kami support, ya. Kami support. Dan kalaupun ada tryout yang ke-10, itu harus lebih diinformasikan seperti yang ke-9 ini lebih cepat. Karena ini semua kami yakin adalah perjuangan pihak sekolah untuk menempatkan anak-anak kita agar berhasil di perguruan tinggi ternama dan membawa nama baik sekolah tentunya dan lebih banyak lagi. Sehingga kepercayaan perguruan tinggi terhadap SMA yang kita cintai ini ke depan akan bertahan dan bahkan lebih baik lagi. Kemudian yang nomor 3 terkait dengan biaya pelepasan, kami juga insya Allah siap, Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang lain insya Allah kami siap, tetapi di situ masih rentan, agar kiranya kami orang tua jangan dilibatkan terlalu banyak untuk memilih bagaimana bentuk dan di mana, tetapi silakan sekolah dirapatkan, kalau dari saya ini silakan sekolah rapatkan, kemudian diberi berapa budgetnya, diinfokan kepada kami melalui surat atau melalui grup WA yang sudah ada ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaannya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih untuk saran, masukan, dan pendapatnya ya tentang SMA LTIGM.
Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan mengenai sekolah kita bersama. Sedikit saya sampaikan Bapak Ibu mengenai jurusan-jurusan yang sama ya ini sudah kami usahakan untuk akomodir contoh yang SNBP ada beberapa siswa ya yang sama jurusannya sudah dipanggil sama guru BK ya dikasih tahu kondisinya misalkan yang ini kamu di urutan yang kesekian tapi jurusannya sama ya ini sudah kami apa namanya fasilitasi Bapak Ibu semua. Namun hasilnya itu kembali ke siswa, ada yang memang kemudian mengganti jurusan karena dia tidak mau ambil resiko, tapi tetap aja Bapak Ibu ada juga yang bersikukuh ya dengan pilihannya dan menerima resiko. Mungkin pertimbangannya ya karena kadang-kadang kami tidak bisa maksa juga Bapak Ibu ketika si anak itu masih tetap gitu ya nggak apa-apa misalkan ada orang tiga yang mau pilih jurusan ini tapi dia nggak mau mundur karena mungkin dia tidak mau tidak bisa ya di jurusan yang lain atau kalau pindah itu kan pindah universitas bisa jadi dia harus memilih di luar kota nah mungkin support sistemnya tuh nggak memadai ketika dia di luar kota ya tidak diizinkan orang tua ya tidak bisa hidup jauh dari orang tuanya dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan siswa. Tapi Bapak Ibu, kami selaku pihak sekolah itu sudah memaksimalkan usaha yang bisa dilakukan. Anak-anak yang jurusan sama udah dipanggil, namun tetap pilihan akhirnya itu ada di siswa sendiri ya, masih mau bertahan dengan pertarungan di antar sekolah ya atau mau pindah jurusan. Ada yang berhasil Bapak Ibu kami edukasi, ada juga yang tetap dengan pilihannya. Nah, berikutnya Bapak Ibu mengenai pelepasan, ya insya Allah Bapak Ibu segera akan kami koordinasikan ya. Tahap awal adalah bertemu dengan perwakilan siswa, mendiskusikan ini sehingga nanti tim sekolah mulai bisa menghitung-hitung ya pengeluarannya seperti apa dan insya Allah ya Miss Ayu sebagai Wakahumas yang juga hadir di sini insya Allah nanti Bapak Ibu dalam waktu dekat mungkin akhir Februari sudah bisa melayangkan kepada Bapak Ibu mengenai perkiraan harga yang fix gitu ya, disesuaikan dengan kondisi. Jadi perbedaannya Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu kami pakai toga gitu ya, tapi tahun lalu karena ada surat edaran, jadi pelepasan ini kadang-kadang dipengaruhi oleh banyak Bapak Ibu ya, misalkan banyak ciutan di media sosial gitu ya mengenai sekolah yang ngambil apa namanya keuntungan besar dengan pelepasan kemudian sekolah yang biasa yang memang benar-benar seperti kita juga kena imbasnya karena nanti ada keluar surat dari dinas gitu kan ya, nggak boleh begini ya, kemudian sekolah nggak boleh begini, kemudian nanti kita melakukan penyesuaian. Nah itu yang terjadi 2 tahun lalu kami pakai toga ya, kemudian tahun lalu ada edaran supaya sederhana ya, tidak dilaksanakan di hotel misalkan dan lain sebagainya. Maka kemudian ada penyesuaian sehingga tidak pakai toga ya, ada perubahan harga. Nah kami juga mungkin menunggu bagaimana respon dinas tahun ini tentang konsep pelepasan itu, apakah sama seperti tahun lalu? Enggak, dan kita tahu Bapak Ibu ini perubahannya banyak ya dengan menteri baru sambil jalan ya sambil ketemu siswa kita juga akan melihat perkembangannya tentang kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terkait pelepasan. Terima kasih Bapak untuk sarannya. Insya Allah akan segera kami tidak lanjuti sehingga tidak ada kisaran lagi tapi sudah fix dengan nominal yang tentunya kita sepakati bersama. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Miss Muntas dan para wali orang tua kelas 12 atas masukannya. Bapak Ibu sekalian, jika ingin bertanya masih bisa dipersilahkan lewat chat atau bertanya secara langsung kepada Bapak Ibu dipersilahkan. Ini ada pertanyaan Miss dari Cilukman ya. Mohon izin bertanya Miss untuk seleksi penerimaan jalur prestasi Ketua OSIS, apakah sudah ada infonya Miss kapan dan dari universitas mana saja yang mengadakan di tahun 2025 ini? Terima kasih sebelumnya Miss. Baik, kepada Miss Dona dipersilakan Ya, untuk silakan, menjawab Miss Dona. pertanyaan. Baik, Ibu
Cilukma. Mama Bian. Oh, Mama Bianca, baik. Ibu, untuk saat ini memang belum ada, belum dibuka. Kami sudah mengecek beberapa universitas di Jawa ya Bu ya, untuk ketos memang belum dibuka. Kalau memang sudah dibuka, biasanya kami akan segera infokan sama anaknya. Biasanya sih yang selalu ada itu IPB, Unair, ITS, UNJ. Nah, namun kedepannya kami akan cek lagi apakah ada lagi selain itu, dan kalau sudah ada infonya akan segera kami infokan. Gitu ya Bu ya. Untuk saat ini memang belum dibuka. Jadi Mandiri Prestasi itu saat ini memang eh, belum buka. Hanya beberapa saja, tapi itu juga Mandiri Prestasi yang ada CBT-nya seperti itu. Baik, seperti itu ya Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Miss Dona, kepada Ibu Chin Lukman. Apakah sudah dapat dipahami atau masih ingin bertanya? Baik, kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya masih bisa dipersilahkan di kolom chat komentar atau bertanya langsung. Kami mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian, di situ sudah ada link presensi daftar hadir untuk hari ini. Mohon untuk diisi terlebih dahulu. Kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang telah disediakan di kolom chat atau meeting chat yang telah disediakan diisi terlebih dahulu, dan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya dipersilakan bisa dari kolom chat atau bertanya secara langsung. Baik, Bapak Ibu, karena tidak ada lagi pertanyaan dan kami ingatkan lagi linknya untuk diisi, Bapak Ibu dimohon untuk diisi. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu penutup. Tidak terasa sekali Bapak Ibu, waktu sudah berlalu ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya Bapak Ibu kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada kegiatan Zoom meeting kita pada hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kelas 12 sukses dengan impiannya masing-masing. Masing-masing. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.